Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Haliza R, mahasiswa PPG Prajabatan, Program Studi Matematika, Universitas Muhammadiyah Parepare. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait kontekstualisasi pendidikan yang memerdekakan, yakni pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Nah, apa itu pendidikan yang berpihak pada peserta didik? Pendidikan yang berpihak pada peserta didik dapat diartikan sebagai pendidikan yang mendorong peserta didik agar terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik. Nah, dalam pendidikan yang berpihak pada peserta didik mendominasi pembelajaran dan guru sebagai fasilitator. Nah, sekarang apa itu pendidikan yang memerdekakan? Pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang memberikan kebebasan secara lahir dan batin kepada peserta didik. Merdeka secara lahir dan batin maksudnya peserta didik diberi keleluasaan untuk bersikap mandiri, dapat berdiri sendiri, dan tidak bergantung pada orang lain. Pendidikan yang memerdekakan juga dapat didefinisikan sebagai pendidikan yang memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk dapat belajar tanpa paksaan sehingga mereka dapat belajar sesuai dengan cita-cita serta minat dalam hidupnya. Belajar hidup mandiri dan merdeka dari tekanan agar bisa berkontribusi dalam masyarakat sesuai kodrat dan jati dirinya. Lantas, bagaimana pendidikan yang memerdekakan menurut Ki Hajar Dewantara? Pendidikan yang memerdekakan menurut Ki Hajar Dewantara adalah proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Nah, bagaimana bentuk praktik pendidikan yang memerdekakan? Bentuk praktik pendidikan yang memerdekakan dapat berupa pemberian keleluasaan kepada peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran, pemberian keleluasaan kepada peserta didik untuk ikut menentukan tujuan pembelajaran, cara belajar atau metode pembelajaran, metode evaluasi, dan proses refleksi pembelajaran. Memberi peluang peserta didik untuk melakukan eksplorasi, kemudian lingkungan belajar mendukung inovasi dan kreativitas peserta didik, serta prinsip sekolah sebagai penghubung dan fasilitator bagi dunia nyata peserta didik dengan melakukan pembelajaran berbasis proyek dan riset dan membangun empati dan sensitivitas dengan masalah-masalah yang nyata di luar sekolah. Lalu, bagaimana pendidikan abad 21 itu? Seperti yang telah dibahas pada topik sebelumnya, pendidikan abad 21 itu berfokus menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menguasai keterampilan berpikir kritis, komunikatif, kreatif, dan kolaboratif. Nah, implementasi pendidikan yang berpihak peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 dapat dilihat dari beberapa sekolah yang telah menerapkannya, yakni yang pertama, sekolah kembang. Sekolah yang terdiri dari kelompok bermain, TK, dan sekolah dasar yang berkomitmen untuk membentuk pusat pendidikan anak usia dini dengan lingkungan belajar yang kondusif agar anak tumbuh menjadi seseorang yang suka belajar sepanjang hidupnya dengan rasa bahagia dan antusias. Kemudian yang kedua, Sekolah Erudio Indonesia. Sekolah berbasis proyek dan pembelajaran demokratis yang diperuntukkan bagi anak yang memiliki ketertarikan di bidang seni dan sains, di mana di sekolah ini pendidik membantu para peserta didik untuk menemukan jati diri, kodrat hidup, dan menentukan perannya dalam masyarakat. Kemudian, yang ketiga, SD Negeri 01 Bongan. Sekolah dasar yang mengembangkan siswa berakhlak mulia, berilmu, bermutu,
berwawasan lingkungan yang dijiwai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Kemudian yang keempat, Sanggar Anak Akar, organisasi yang berfokus pada pendidikan dan perlindungan anak yang mengambil model pendidikan sekolah dengan pembelajaran mandiri berbasis komunitas sebagai model praksis pendidikan humanistik. Adapun beberapa tantangan yang ditemui dalam menjalankan praktik pendidikan yang memerdekakan antara lain, pendidik merasa bahwa melakukan hal-hal yang baru terkait pengajaran itu sangat memberatkan. Pendidik belum membuka perspektif bahwa praktik pendidikan yang memerdekakan itu terbaik. Peserta didik tidak terbiasa untuk mandiri dalam menentukan tujuan pembelajaran. Mereka juga tidak terbiasa untuk berpikir kritis serta tidak terbiasa menyuarakan pendapat pribadi mereka. Kemudian, tantangan selanjutnya adalah tuntutan perubahan zaman yang sangat pesat memaksa peserta didik untuk mandiri dan kurangnya pemahaman masyarakat dan orang tua tentang tujuan pendidikan menjadi tantangan dalam menjalankan praktik pendidikan yang memerdekakan ini. Itulah tadi pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.